Bir de ben sebep olmuşum. Meleksima pun berkata, tidak penting apa yang mereka katakan. Hatimu sangat murni. Tidak ada seorang pun yang bisa menodainya. Apa yang kamu lakukan adalah untuk negara, untuk masa depan putramu. Bukankah itu adalah hukumnya? Semua sultan sebelum dirimu telah melakukan hal yang sama demi kedamaian. Padişah yıllardır aynı tedbiri almadım. Kembali kepada Qasem, Halimah berkata, aku tidak berkolaborasi dengan Safiya Sultan. Aku pernah melakukan kesalahan dan aku tahu konsekuensinya. Qasem pun menjawab, kamu pikir kamu menggunakan Safiya Sultan, tapi sebenarnya dialah yang menggunakan dirimu. Halimah pun menjawab, apa maksudmu? Qasem pun berkata, dia berbohong padamu. Dia melakukan semua ini demi putranya, bukan demi Pangeran Mustafa, yaitu Iskandar. İskender için. Halimah pun tersenyum mendengar hal itu. Halimah berkata, itu tidak mungkin. Sudah bertahun-tahun Iskandar telah meninggal, Qasem. Qasem pun menjawab, itu jugalah yang aku pikirkan. Tapi kenyataannya berbeda. Zulfikar Pasha tidak membunuhnya. Kamu tahu, Zulfikarlah yang membesarkan Iskandar. Ketika Safiya Sultan menemukan Iskandar, ia menyembunyikannya. Kita tidak tahu di mana Iskandar. Ne yapıyor? Hiçbir şey bilmiyoruz. Halimah pun berkata, apakah kamu punya buktinya? Qasem pun menjawab, percaya atau tidak, tapi ingatlah ini. Jika Safiya Sultan berhasil, maka itu akan menjadi akhir bagi kita semua. Bizim sonu olur. Di malam harinya, Raja datang menemui Mufti. Raja berkata, aku sudah membuka lumbung istana. Aku memberikan perintah bagi setiap orang kaya akan melakukan bagian mereka. Seperti yang kamu tahu, kapal tidak bisa berlabuh di pelabuhan. Banyak yang menderita saat di perjalanan. Mufti pun menjawab, orang-orang kini di luar kendali. Mereka mencuri, mereka membunuh. Ini adalah pertanda kiamat. Tuhan sedang menguji kita. Rabbimin biz kullarını imtihanı. Osman pun berkata, Syekh al-Islam, aku telah mendengar rumor bahwa eksekusi yang terjadi pada Pangeran Mehmet adalah penyebab dari bencana ini. Ini adalah tugas para ulama untuk mencegah orang-orang mempercayainya. Mufti pun menjawab, kami akan melakukan yang terbaik, rajaku. Tapi aku tidak tahu apakah itu akan bekerja, karena aku sudah memperingatimu mengenai adikmu. İkaz etmiştim. Saat raja akan menentangnya, pintu pun diketuk. Mufti pun kemudian mempersilahkan untuk masuk. Gel. Seorang gadis pun masuk. Gadis itu berkata, maafkan aku telah mengganggu, tapi ini waktunya untuk minum obat ayah. Dokter mengatakan, kamu harus meminumnya setiap hari. Osman dan gadis itu pun saling menatap. Kim ihmal etmeyin demişti. Hünkârım, müsaade. Mufti kemudian memperkenalkan putrinya pada raja. Rajaku, dia adalah putriku Akile. Akile pun meletakkan obat ayahnya dan segera mencium kaftan Sultan Osman. Sultan Osman pun tersenyum melihat Akile, gadis yang ia temui pertama kali saat membantu orang-orang di jalan. Qasem sedang bersantai di ruangannya. Pintu lalu diketuk, dan ia pun menyuruhnya untuk masuk. Gel. Sultanım. Rupanya yang masuk adalah Hacia. Qasem yang begitu melihat Hacia yang masuk, ia pun langsung memeluk Hacia, lalu berkata, Hacia, akhirnya kamu di sini. Haci pun menjawab, aku di sini, Sultana. Aku menerima pesanmu saat di perjalanan, tapi aku hampir tidak bisa sampai di sini. Aku harap Raja tidak akan marah dan membiarkan aku untuk tinggal di sini. Qasem pun menjawab, apakah kamu pikir aku peduli dengan apa yang ia pikirkan? Aku membutuhkanmu di sini. Haci menjawab, aku merasa terhormat, Sultana. Sultana, aku turut berduka. Aku turut berduka untuk pangeran. Aku masih belum bisa mempercayainya. Semoga jiwanya tenang. Hala inanamıyorum.
Kembali kepada raja. Ia terus memperhatikan Akile yang sedang memberikan obat pada ayahnya. Diam-diam, Akile juga melirik ke arah raja. Alex. Mufti kemudian berbicara. Putri dan putraku yang tertua sudah memiliki keluarganya sendiri. Hanya tinggal aku dan Akile yang bersama. Dia tidak pernah meninggalkanku sendirian. Dia sangat berharga bagiku. Raja sambil menatap Akile pun berkata, Tuhan memberkatinya. Allah bağışlasın. Setelah Akile keluar, Raja kembali kepada topiknya. Raja berkata, Esat Effendi, apa yang membuatku menjadi kesal? Aku ingin ulama dan bangsawan berdiri di sisiku. Mereka tidak boleh menentangku. Mufti pun menjawab, kami selalu berada di sisimu, rajaku. Tapi kamu punya cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu mengabaikan otoritas agama. Kamu telah menerima fatwa dari Kazasker. Kazasker'den fetva aldınız. Esat Efendi. Mendengar hal itu, Raja menjadi marah dan berkata, Esat Effendi, ini tidak akan terjadi jika kamu tidak melakukan pertemuan rahasia dengan Qasem Sultan. Kurarsanız olacağı bu. Aku datang kemari untuk memastikan hal menjadi benar, tapi aku melihat kamu berniat membuat segalanya menjadi sulit. Raja pergi dengan rasa marah. İşleri yokuşa sürmek niyetindesiniz. Saat di luar ruangan, rupanya di sana ada Akile. Akile pun menyapa Raja. Akile berkata, Raja, maafkan aku. Aku berbicara buruk padamu hari ini. Raja pun menjawab, semua orang berbicara tentangku di belakangku hari ini. Akile pun berkata, kamu telah menunjukkan padaku bahwa aku salah menilaimu ketika kehadiranmu hari ini. Raja menjawab, Aga dan pengawalku berada di setiap inci ibu kota. Jangan khawatir, kami akan menggapai setiap sudut di setiap jalan. Aku tidak akan membiarkan siapapun kelaparan. Akile pun menjawab, semoga Tuhan memberkatimu, rajaku. Mesin hünkârım. Kembali kepada Qasem. Haji pun membawakan susu hangat kepada Qasem. Hayatım sultanım. İçiniz ısın. Qasem lalu berkata, Janet bilang dia akan melakukan yang terbaik. Tapi itu sudah terlambat ketika dia mengirimkanku pesan. Haji berkata, aku mengatakan padamu pada hari dia menikah pada Omer Effendi. Seharusnya kita melenyapkan mereka berdua. İkisinden de kurtulmalıydık. Qasem pun menjawab, kita membutuhkan Janet di harim untuk keselamatan anakku. Bütün haremde cennete ihtiyacımız var.